Tutup mata. Iya udah tutup banget. Bener ya? Iya. Kalau bohong dosa. Iya. 3, 2, 1. Itu netes sendiri. Sendiri beneran. Percaya nggak percaya ya, di sini tuh banyak kejadian kalau ada binatang baru, ada binatang yang pergi, meninggal atau apapun. Nah sekarang ada yang meninggal, ini ada yang datang baru. Guys, netes sendiri guys, alhamdulillah. Selamat datang, sehat ya nak, sehat ya nak. Mau lihat anak ostrich yang baru menetas, burung unta sini. Itu kan kuburan yang kuda. Oh, pas itu kuda si itu yang mati. si kumbang dinaikin, gali masukin. Sedih banget. Nah tapi ini tuh kayak dia mengalah untuk ngasih space buat si baby ostrich kan kalau udah. Karena dia baru lahir, Kayak iya, ini udah mati persis. terus dia Nih, lagi. ini baru keluar. Alala. Sini Jah. Aduh. Iya, halo, dia gitu kayak saya hai. Saya hai ya kamu. Alala. Lucu banget ya. Oh. Namanya Spirit. Kan Spirit kumbang. Spirit. Spirit. Karena ibu bapaknya ada Susi, Selamat, Subur, ini Spirit. Oh, spirits, it's more English. Tapi Yes. kalau Indonesia, cepirit ya. Kaki gitu-gitu. Dan dia bisa nendang itunya loh. Akhirnya dia nendang sendiri sih. Iya, lalalalalalala. Lucu ya? Bertahan ya nak ya, bertahan ya nak. Ini telur-telur yang belum ini tuh, gede-gede gitu. Ini tuh di Ini keramik. inkubator ya. Karena si induknya nggak pernah ngeram. Ya, hari ini tuh udah hari ketiga ya bayi ostrich ya Mas ya. 3 4. Ya, kalau pas keluarnya ketiga, Oh, tapi iya. kalau mulai netesnya itu hari keempat. Nah, ini kita mau bikin kandang sementara, terus pakai lampu gitu biar dia sepertinya udah bisa keluar dari inkubator, Mas ya. Iya, betul. Jadi biar dia masih bisa lebih lari-lari ya di kandang ini itu. Nah ini rencananya kita bikin bawahnya pakai triplek, kanan kirinya juga triplek ya masih sini. Terus nanti kita kasih lampu. Tingginya gimana ya dok? Tingginya 50 cm aja. Ya. 50 cm tingginya. Emang rencananya habis dari sini mungkin pakai kandang ginian lagi ya Mas ya. Kandang kayak gini. Habis itu baru kita ke kandang kumbang. Mungkin kandang kumbang umur 1 bulanan ya Mas ya. Kemungkinan. Ya. 2, 3 bulan udah loncat tinggi. Udah bisa lompat tinggi. Kayaknya kalau umur 2 bulan aja kandangnya udah nggak muat dok. Udah nggak muat kan? Iya, umur 1 bulan udah kita pindah ke kandang kumbang. Jadi ini kita kayak kandang ini dulu biar dia bisa jalan-jalan lah dan nggak di inkubator. Tapi sebenarnya dia belum bisa yang berdiri tegak gitu, belum guys, masih jalan dikit-dikit gitu. Mungkin karena ini kali ya dok, bawahnya belum ada pasirnya mungkin. Nanti rencananya kita ini pakai pasir habis ini. Bawahnya. Oke, sip. 1 kali 1, 1,5 kali 1. 1 kali 1 aja. 1 kali 1 ya.
Oke guys, alhamdulillah udah selesai nih kandang bayi ostrichnya. Pinggir-pinggirnya nanti tinggal kasih lakban ya Mas Is ya. Pakai lakban aja nanti aman. Lakban aja. Bentar kita kasih pasir. Jadi udah aman. Bentar kita semprot-semprot dulu lah ya, desinfektan dulu biar aman. Di besok pagi hari keempat kita pindahin si baby ostrichnya, guys. Kuat ya, Dok? Kuat ini Mas Is, kuat banget. Cobain. Janganlah kalau orang. Oke guys, kita lanjutkan besok. Bye-bye. Nah, dokter dan Mas Is bikin apa namanya? Box untuk mereka umbaran. Karena di sana dia masih kecil. Nah, di sana boxnya masih kekecilan. Nah, ini sekarang dibikin box lebih besar supaya dia area geraknya lebih luas lagi. Kan alasnya pakai apa? Langsung pasir, Pak. Pasir. Pasir. Oh, jadi dia udah belajar pakai pasir ya? Pakai itu apa namanya? Underpad itu enggak? Enggak usah. Oh, yaudah. Nggak bahaya sama dia? Enggak. Jadi kalau dibiasain dari kecil pakai pasir mah aman. Oke. Pasirnya pakai pasir mana? Pasirnya pasir laut, tapi kita pakainya pasir halus dulu. Oke. Yang ini kita ratain aja, nggak tebel-tebel, ratain yang penting. Itu baru. Oke, tapi lampu tetap pakai ya? Iya, pakai lampu ini nanti Pak. Ya. Tapi lampunya berarti satu spot aja ya? Satu spot. Supaya dia bisa pilih ketika dia perlu panas dia ke sana dan balik lagi sini. Jadi tahapannya itu emang berkala ya? Iya. Dimulai dari amatori kan dia udah keluar sendiri. Si cangkai masih di situ. Cangkainya dikeluarin, dia mulai jalan-jalan di situ. Nah, sekarang ke tahap berikutnya. Ya, tahap ini umur ke hari ke-4, 5 itu di sini. Jadi hari pertama sampai ketiga masih di inkubatornya. Hari ke-4 sampai Sabtu Minggu harusnya lebih pendek lagi, tapi kita langsung di sini aja sampai 1 bulan. Oke, soalnya kan pasti ada teman-temannya lagi tuh. Mudah-mudahan. Jadi ini dokter hasil pelajarin dari berbagai macam itu ya. Ya, itu banyak referensi. Saking kita tuh pengen banget ini si burung unta tuh berhasil. Ini adalah pencapaian termasuk yang paling jauh. Doain ya mudah-mudahan lancar. Oke. Kita mau lakban ini pinggirnya dikit. Oh, biar nggak tajam ya? Biar nggak molos pasirnya. Oh, itu ya. Jadi kemungkinan di sini 1 bulan nih, tapi kita baru berarti masih dalam ruangan. Jadi di sini dulu Pak sampai 1 minggu di sini dulu, biar ruangannya nggak tiba-tiba kaget mau ruangan luar. Baru nanti seminggu kemudian baru kita keluarin ini. Keluarin tuh maksudnya? Di luar. Oh, di luar. Ya, biar ada ruangan. Oke, terus minggu berikutnya? Di luar sampai 1 bulan itu. Nah, 1 bulan baru kita bisa diumbar ke sana. Di tempat kumbang guys, jadi namanya seperti si spirit karena spirit kumbang ini spirit supaya kan semuanya ya biar gampang. Jadi kayak ini tuh kan ada subur, susi, selamat, ini anaknya spirit. Nah, spirit biar semangat juga, penyemangat untuk adik-adiknya kelak. Mudah-mudahan sih yang itu berapa butir lagi? Ini masih 6 Mudah-mudahannya kalau bisa berhasil semua, alhamdulillah senang banget. 7. Ya kita doakan. 7 harian cinta guys. Insyaallah. Yang benar-benar. Kasih makannya tuh di usia keberapa? Sampai sekarang tuh belum dikasih makan guys. Belum. Jadi kalau referensi hari ketiga sampai 5 hari itu jangan dikasih makan. Berarti nanti habis pindah jangan dikasih makan dulu. Nanti ini coba kita langsung kasih. Kalau masih gak mau makan ya udah kita nunggu di hari kelima kasihnya. Minum enggak ya? Minum kasih juga. Oh, tapi takutnya kecemplung dia. Ya, tapi wadahnya yang kecil aja, Pak. Oh, karena kan dia masih gitu tuh. Dia masih itu dok, maksudnya masih lemas takutnya slot nggak bisa napas takutnya. Enggak, Pak. Dia lehernya bisa tegak kok. Dia lebih suka gini, Mas. Oh iya. Ini mudah-mudahan ini juga yang kita lakukan mudah-mudahan jadi referensi juga karena kita nggak pernah pelit ilmu ya. Ya ini juga nggak ada benar nggak ada salah, semuanya dicoba. Kita percobaannya seperti ini. Hasil referensi dari orang-orang. Mudah-mudahan teman-teman juga yang punya burung untanya sama seperti saya sudah besar, mungkin sudah mulai bertelur, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil itu masih sangat sedikit soalnya ya. Iya, betul, Pak. Gitu. Mas Hermawan udah sebesar punya kita, hebat banget tuh Mas Hermawan loh, peliharaannya si Barabere. Tapi belum bertelur sama sekali. Alsat Ahmad sudah bertelur berkali-kali, lebih duluan Alsat Ahmad dibanding saya. Sudah berkali-kali juga menetas, sudah berhasil menetas sampai sehat.
tapi belum ada yang sampai panjang umur gitu. Dari kau peternak-peternak sih yang si Mas Aswin itu termasuk yang berhasil, yang di Sumatera juga ada. Nah yang ini yang lainnya belum lagi ada lagi, mudah-mudahan kita ya guys ya. Nah udah dipasirin, udah cukup segini ya? Cukup Pak, ini cuma buat biar dia nggak licin aja. Oke. Makin Ini mau belajar. Kita pindahin aja dulu yuk. Iya, pindahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Spirit. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum pernah nyentuh. Teman. Spirit. Guys. Tutup itunya. Spirit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Bisa mau langsung disamain nggak? Langsung aja Pak. Belum pernah lihat dia berdiri, tapi katanya Ato udah pernah lihat berdiri. Ya paling dia gini-gini doang, gitu-gitu doang. Nah, bismillah ya. Dia megangnya gimana ya? Tuh guys, gendut banget dan dia biasanya emang persediaan makanannya masih banyak ya? Iya. Makanya masih susah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Satu. Mungkin nak sayang. Iya nak. Tuh. Aduh. Aduh bayi si bayi. Bayi kaget. Nah, tekan dulu. Nah. Spirit. Ya, semangat ya Spirit ya. Ya Allah. Masih minum makan. Kelihatannya sih sehat banget ya, insya Allah ya. Ya Allah. Itu yang si adik-adiknya insya Allah berapa hari lagi? Kalau yang paling deket 7 hari lagi. Oke, 7 harian cinta ya. Yuk mumpung lagi gini. Benar. Itu udah mulai tegak tuh. Makanya nanti tunggu sampai kalau dijemur kena matahari mah nanti banget ya. Nanti. Sangat nanti ya. Kau sudah main-main di sana ya, ntar di sana ya. Wow. Kejar jalan bener. Ini main insya Allah nih berapa hari lagi juga sudah berdiri tegak dok. Ada. Bodok kali dia. Di sini kayak mimpi loh gue guys ini. Bener-bener masya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah lindungi. Kanan. Ini udah mulai nih. Ini udah mulai tegak dok. Iya. Ini lebih tegak dari sebelumnya. Udah lebih tegak dari sebelumnya. Oke, pasang lampunya ya. Lampu kita kasih. Lampu makan minum. Ini mah kesel kali Is. Jangan dulu Is. Itu di caca-caca kecil. Kurang lembut berarti. Ini si sayurannya kayaknya sih ya. Menurut gue kurang dicaca-caca. Takutnya kesel lah. Kur aja dulu ya. Sama tahu. Ini. Udah jadi makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan. Ini makanan. Coba. Itu udah beol tuh. Iya, langsung bubuk. Alhamdulillah, berarti bagus, sehat. Fesesnya memang ini dong. Iya, masih belum ada papannya. Tapi dia tiap hari keluar. Oh, ada terus ya? Iya, Kak. Udah oke guys. Tunggu perkembangannya ya. Hari ini tanggal apa? Ini tanggal 26. 26 September kita lihat. Kita update nanti editannya pakai tanggalnya. 26 September, Spirit sudah masuk ke box area belajar jalan. Sudah kasih makan, kasih minum. Kita lihat perkembangannya ya. Ini dari awal kita belum pernah nimbang ya si Spirit ini. Kalau kita masih ragu, masih takut lah buat ngeluarin gitu-gitu. Dan udah karena kita udah pede nih sekarang dia di luar, sekarang kita timbang. Kan kita cuekin, nggak ada yang kita timbang. Oh ya, ini Spirit juga kita lihat. Ini bentuk. Ini ininya udelnya, tuh udah tutup ya. Kelihatan nggak guys? Udah nutup.
Puput ya. Udah puput. Jadi 3 hari kemarin kita kasih betadin terus menerus biar nggak sakit. Nah, up. Aduh, nak terbang kamu. 1,6. 600 gram. Oh, kira 610 gram. Oh, ini hari keempat setelah dia menetas ya. Ini belum makan ya? Belum makan. Oke, udah yuk. Spirit, coba makan yuk. Dah, sehat-sehat ya. Go. Besok bisa jalan ya. Good. Makin tegak ya. Bisa belum? Angkat kakinya. Spirit. Where's your spirit? Spirit. Mantap spirit. Good. Spirit. Good. Lagi. Keren. Udah situ aja ya. Good. Sini dikit lagi. Yes. Go, pintar. Wow, pintar banget. Pintar banget. Berdiri. Spirit. Berdiri, hup. Ini gunain kakinya. Pintar. Good boy. Pintar ya. Lagi. Up. Pintar. Makasih. Go, spirit. Spirit. Ya, up. Ning. Iya. Ikutan. Dia duduk ya. Iya, itu aja. Deket ya. Pasirnya di sini. Up. Iya. Iya. Ini anaknya Dokter Roy nih. Emang anak dokter hewan ya. Dia berdiri, dia duduk ya. Dia berdiri, dia duduk ya. Dan itu udah mulai kempes ya si cairannya. Ya. Jadi memang dia berdiri itu kalau tunggu perutnya bener-bener kempes. Iya bener. Dia langsung bisa berdiri. Nah dia lapar baru makan. Nih Dokter Roy itu guys sampai nyari referensi itu selengkap-lengkapnya. Nyari dari berbagai macam sumber ya. Dari luar negeri rata-rata ya. Iya, nyari jurnal luar negeri semua. Nah, nggak ada. Mudah-mudahan ini jurnal yang kita dokumentasikan semuanya ini
Mudah-mudahan jadi ilmu untuk para peternak nih. Kita burung unta di Indonesia juga kan udah ada yang berhasil, tapi secara detail jurnalnya belum ya, kayaknya ya. Belum terdokumentasi. Itulah kenapa orang-orang dikit-dikit ngomong katanya, ih dikit-dikit dikontenin. Emang iya dan harus. Kalau nggak dikontenin, jadinya tidak tercatat dan tidak jadi ilmu semuanya. Dan sementara kita mah semuanya juga beneran belak-belakan ya, supaya jadi semuanya juga berhasil. Doain ini juga belum berhasil banget sih guys. Masih sampai dia berdiri berjalan pun belum, tetap enggak ya. Sampai umur 1 bulan masih ringkih. Ya benar. Vaksinnya tapi nanti aja. Nanti aja Pak. Ya. Umur ya habis dia berdiri mau makan kita vaksin. Oke. Sip guys, tunggu ya perkembangan Spirit. Spirit mudah-mudahan bertahan, punya spirit. Bye guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya, ini sebuah peristiwa membuat kami terpukul lagi ya Is ya. Iya Pak. Jadi sebetulnya beberapa waktu yang lalu, hitungan beberapa jam yang lalu kita masih merasakan kebahagiaan, merasakan sebuah keberhasilan dari pengembangbiakan burung unta sampai titik level bisa mulai berdiri, mulai berjalan, walaupun tertatih itu sudah mulai peningkatan dan juga pencapaian luar biasa ya Is ya. Iya. Sayang sekali tapi tadi malam si Spirit gak kuat, meninggal dunia ya. Penyebabnya tetap kita telusuri karena sampai titik ini kita masih mempelajari bagaimana caranya mengembangbiakan burung unta. Sampai bertelur sudah berhasil, sampai menetas sudah berhasil, sampai keluar dan duduk, sampai berdiri, sampai berjalan sedikit demi sedikit udah berhasil. Itu adalah sebuah pencapaian yang cukup panjang. Itu pun sudah melalui berbagai macam percobaan, berbagai macam cara kita lakukan ya. Tidak mentah-mentah cara satu pasti benar, enggak. Semuanya kita coba. Jadi diramu oleh Dr. Roy, Ais, akhirnya bisa sampai titik ini. Tapi ternyata masih ada PR lainnya untuk bertahan sampai lebih jauh lagi, sampai besar. Jadi kalau lihat Alshad Ahmad pun sama, kebingungan juga. Sama seperti ini, seminggu juga ya. Kita seminggu 8 hari ya? Seminggu lebih. Iya, seminggu lebih ya. Alshad Ahmad pun sampai titik level ini, kemudian tidak bertahan. Ini pun seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus kita pikirkan lagi. Doakan ya, kita bisa menemukan cara untuk mengembangbiakan burung unta dengan maksimal. Dan kita seperti biasa akan men-share semuanya. Sorry ya. Ya, aku yang minta maaf Pak, nggak bisa ngurus itu sampai hidup, sampai gede. Tapi kan namanya juga ini kan makhluk hidup ya, tidak ada jaminan untuk bisa selamat. Dan ya itu kan ada, mungkin ada bawaan, mungkin ada treatment yang belum kita temukan. Tapi ini pencapaian yang luar biasa, justru thank you. Dan semakin yakin, mudah-mudahan dengan kondisi telur ada beberapa lagi, mudah-mudahan bisa menetas juga. Dan juga kita bisa lebih jauh lagi, bahkan mungkin sampai selamat. Amin. Gitu, aduh. Itu tiap malam, tiap pulang tuh kesini dulu, kesini liatin, goda-godain. Pagi-pagi sebelum berangkat, selalu kesini. Nah kemarin pagi gue kesini, dia lagi tidur di situ Is. Tapi udah agak lemas Pak ya. Nah tidurnya itu gitu, Geletak. geletak. Sama lehernya di bawah. Biasanya tidur dia nggak gitu? Enggak, biasa kan cuma badannya ke bawah, ini palanya tetap ke atas. Nah gitu. kemarin tuh lehernya ke bawah. Aku gini, aku kan biasanya spirit terus gue godain biasanya supaya dia bangun gitu. Tapi gue mikir gini, kasihan dia kayaknya masih ngantuk, karena gue pagi-pagi banget masih ngantuk. Kan gue juga kadang-kadang kalau ada sapi gitu juga pelan-pelan kalau dia lagi tidur. Nah ini juga gitu, oh lagi tidur kali, ya udah. Terus akhirnya meninggalnya tuh sore
Jam 10 Malam? malam. Malam ya? Jadi Tadi malam kan? tadi malam. Jadi sorenya itu kan udah agak lemas. Jadi sama aku sama dokter tuh di ini apa nyoba diloloh gitu karena dia kan nggak mau matok sendiri. Harusnya di umur itu tuh sudah mulai. Udah mulai. Terus makin habis maghrib kok makin lemas, kita udah kok fotoin ke dok, ini kok makin lemas ya gimana? Ya itu harusnya kan kita udah makan, udah jalan, tapi udah umur segitu kok. Iya, jadi dari ini, perkembangannya makan, pun ternyata tiba-tiba melambat ya. Iya. Oke, intinya jam 10. Jam 10 kan. Nah, tapi kita masih ada harapan, yuk kita lihat ada beberapa telur yang masih belum menetas. Satu sisi beneran kita tuh sedih sesedih-sedihnya, tapi satu sisi lain kita bangga dengan pencapaian ini, kerja keras dari Dokter Roy dan juga Iskandar bisa sampai di level ini. Kita lihat dulu telurnya. Masih ada 6 telur guys, jadi masih ada 6 harapan. Mudah-mudahan dengan keberhasilan kemarin ini 6-nya mudah-mudahan kalau berhasil semua berarti insya Allah ya. Kita akan terus update bagaimana perkembangan telur ini. Mudah-mudahan sampai bisa menetas aja dulu. Iya. Menetas sendiri aja dulu. Keluar dulu. Sampai berdiri aja dulu. Ya sampai gede lah. Insya Allah ya. Insya Allah. Doain ya guys ya. Tapi tadi malam kita dapat kabar buruk jam 10. Ini entah kenapa guys. Masya Allah. Di tempat gue tuh ya percaya nggak percaya. Kalau ada binatang baru suka deh tiba-tiba satu sakit atau apa. Seperti bergiliran. Sebelumnya di sini ada kumbang. Kumbang meninggal, dimakamin, besoknya menetas. Iya betul, pas banget. Ini hari ini, tadi malam ada kabar gembira lainnya nih. Spirit tadi malam kan menjadi jam 10. Tapi tadi pagi ya? Tadi pagi. Gue dapat kabar gembira dari Aziz. Dari tim Taruh Bengkok. Ini area khusus petugas, karena di balik ini awalnya tuh ada kaca akrilik. Tapi dipatahin. Pecah. Terus kita udah ada kabarnya kalau ini juga sudah itu kan sudah Scarlet bertelur. Dari 2, 1 pecah. 1 ditunggu-tunggu. Dan tadi pagi alhamdulillah jadi Pak. Karena kan kita emang waktu nelor kita hitung dari tanggal awal nelor, kurang lebihnya di tanggal 6 atau 5 lah kita ambil. Terus sudah kita prediksi kurang lebih kan 25 hari lebih paling sedikit, dan benar. Kemarin dari sama dokter udah ngobrol, ini kemungkinan menetas, Udah pagi. karena kita nggak pernah nengok-nengok lagi kan? Nggak pernah nengok karena emang satu Pak, di sini kan emang udah kita ada kunjungan, ada mobil di sini. Oh, makanya agak khawatir kayak awal-awal pecah takutnya. Awal-awal pecah tuh saya takutnya gara-gara di sini ada domba dan lain-lain juga, betul. Makanya ini diselamatin banget. Iya benar. Dan di hari yang ditunggu-tunggu, saya berusaha ngecek pelan-pelan dan lihat dia lagi nyari dan menetas. Sumpah itu saya seneng banget. Jangan dibuka. Bisa mungkin sedikit Pak. Jadi indukannya selalu ngejagain di dalam. Tadi sempat si jantannya juga di dalam. Tuh, dia sangat agresif. Mereka ngejaga banget Pak. Ya udah gimana, gak usah lah. Tapi gue pengen lihat di sini aja di celah ini nih. Boleh dari atas. Coba. Indukannya langsung ngejagain. Jadi posisinya di tengah-tengah. Kelihatan. Jadi kemarin tuh kan kita sempat ada syuting ya Pak. Terus Syuting apa? Induk yang FYP. Keluar indukannya. Cuma saya lihat pas kebetulan indukannya keluar, saya lihat kapan tuh telurnya itu memang udah ada kemungkinan menetas karena udah agak kelihatan hitam gitu. Dan benar apa yang saya harapkan, benar-benar ini kepuasan saya. Kamera dikit. Dikit aja. Boleh gak sih? Takut Pasti gak? indukannya di depannya. Takut gak? Lebih santai aja mungkin kita. Udah, nggak usah. Udah guys. Emang yang benar gitu Pak, takutnya stres. Udah. Oke guys, di balik berita duka ada berita gembira. Doakan. Alhamdulillah. Takutnya ada penyakit angin guys, kita harus tetap melibatkan Allah di dalamnya, dan itu sebetulnya selalu kita lakukan juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Scarlet nakal gue setelah tahun lalu dikasih oleh Om Agus sepasang di ulang tahun gue 49, jelang ulang tahun 50 baru menghasilkan telur dan menetas. Insya Allah berhasil ya. Ya, saya doanya sih semua hewan yang ada di sini terakhir spirit, jangan sampai ada lagi. Amin. Pokoknya biar sehat semua deh. Amin. Ya. Udah oke. Ya, sukses ya, Jis ya. Doain pokoknya biar sehat ya Pak. Sip guys, pokoknya kita semuanya sudah bekerja keras semaksimal mungkin, usaha doa dilakukan. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang biak. Kalau berkembang biak tuh itu kita tuh udah happy banget ya. Sangat. Ini yang masih itu tuh domba, Iya. kerbau, kuda, insya Allah ya.
Tapi masih enggak itu. Doain semuanya sehat walafiat. amin. Tunggu kabar lainnya. Maaf untuk Spirit, tapi selamat untuk si Scarlett nakal. Merinding jadinya. Saya Alhamdulillah. itu seneng banget. Alhamdulillah, ya senang. Seneng banget gue sumpah, ini pencapaian yang aduh gue nantikan sumpah. Scarlett menekan. Oh, dikit ya, gue kasih syukur dikit. Mungkin soalnya selebihnya kita harus menjaga biar dia tetap tenang, biar nggak stres, biar aman kondisi bayi. Bismillah, maaf ya. Maaf ya. Enggak ganggu. Maaf banget, maaf ya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Tuh. Dia tadi guys, kita ngecek sedikit, emang nggak terlalu itu biar nggak mengganggu. Cukup guys.